Eona di BSD, klaster dengan konsep paling kental dari Korean living-nya, sehingga dari tata cara lingkungan dan juga fasad rumah, apalagi sampai layout-nya itu bener-bener kayak lagi di luar negeri, sebagus itu. Dan kali ini mereka melaunching klaster terbarunya, namanya Elion, dengan tipe-tipe dari 8, 9, 10 dan juga harga yang sangat amat worth it. Nonton terus video aku. Nah guys, hari ini aku mampir ke klaster yang sebenarnya udah ada dari lama. Ini adalah kawasan Eona, tapi dia baru launching klaster ketiganya. Kenapa bisa sampai klaster ketiga? Karena memang klaster pertamanya Aera dan klaster keduanya Nami itu laku banget dan menjadi salah satu favorit di kawasan BSD tahap 3, yaitu BSD yang tahap paling terakhir, di mana pengembangannya itu lagi bagus-bagusnya, prospeknya itu lagi bener-bener maju sekali dengan fasilitas-fasilitas yang sangat fantastis. Seperti contohnya nih, Mall Isfara yang posisinya persis di depan gerbang Eona. Jadi kalian tinggal jalan kaki aja udah bisa langsung sampai ke mall. Dan sekolahannya yang banyak pilihan, mulai dari BPK Penabur, IPK BSD, sampai dengan Genesis Global School dan Sekolah Ekayana Genta Bangsa dalam jangkauan 5 menit aja. Dan buat kalian yang suka kulineran ke Gading Serpong, tenang aja, ini cuma 5 menit udah bisa langsung sampai ke Ruko Anifa, di mana banyak sekali makanan-makanan viralnya zaman now. Oke, kita langsung mulai. Untuk klaster Elion ini dia terdiri dari 3 tipe. Ada tipe lebar 8, 9, dan juga 10. Saat ini yang dipasarkan ada 2 tipe, yaitu lebar 8-nya dan juga lebar 9-nya. Dan hari ini yang mau aku kasih lihat ke kalian adalah lebar 8. Tipe 8 kali ini dimensinya di 8 x 16 dengan luas tanah 128 meter persegi dan luas bangunan 3 lantai di 195 meter persegi. Dan secara layout ini benar-benar bagus sekali karena kamar tidurnya semua punya kamar mandi dalam. Dan dia ini 3 lantai, jadi kalian tenang aja karena space-nya akan sangat amat berlimpah. Kita langsung mulai dari carport, ini muat untuk 2 mobil lebarnya. Untuk lantainya semua sudah pakai keramik batu alam. Dan kanopinya ini udah seragam dari developer, dapat samaan seperti tetangga kalian dengan tone warna yang disesuaikan dengan fasad rumahnya ini. Jadi tonnya ini warna netral dicampur dengan sentuhan-sentuhan warna gold sehingga kelihatannya benar-benar elegan, mewah, dan juga classy banget. Oke, kita langsung mulai. Sebelum kita masuk nih ke arah pintu utama, aku mau kalian perhatiin dulu sisi eksterior rumahnya. Jadi ini udah bukan pakai tembok putih biasa, bukan pakai cat tembok lagi, tapi dia udah dilapisi motif-motif kayu seperti ini. Dan kalau kalian pegang, ini benar-benar semua lapisannya tebal banget dari sini sampai ke ujung kanan. Di area depan kalian bisa lihat ini adalah area terasnya. Kalian bisa taruh kursi-kursi duduk atau rak-rak sepatu bisa tersusun dengan rapi di bagian depan sini. Nah, kalian lihat pintu utamanya. Ini semua udah dikasih motif kayu dengan ukiran-ukiran yang dekoratif seperti ini supaya rasanya tuh beneran kayak lagi di Korea. Dia juga udah pakai smart door lock. Ini udah bisa pakai fingerprint, bisa pakai tap kartu maupun pakai passcode. Oke, kita langsung masuk aja ke arah dalam. Karena aku yakin kalian udah nggak sabar banget buat lihat layout dan interior dari si show unit ini. Nih, kita ketemu langsung dengan area lantai dasar, di mana lantai dasar ini dikhususkan untuk tamu dan juga service area. Jadi nanti living room dan area inti buat keluarga kalian itu terpisah, posisinya ada di lantai 2 dan juga lantai 3, sehingga rasanya dan konsepnya itu jauh lebih private. Oke, di sini kalian lihat udah ditaruh sofa-sofa, kursi-kursi. Ini bisa sampai banyak banget, 4-5 orang semuanya bisa nongkrong di sini. Apalagi kalau anak kalian nih yang masih sekolah, kadang suka kerja kelompok, suka ajak teman ke rumah, bisa
pakai space yang di lantai dasar ini aja, tanpa harus naik ke lantai 2. Sebelum kita lanjut ke area-area yang belakang, kita ngomongin dulu dari sisi yang paling depan. Ini ada satu kamar mandi. Jadi ini kamar mandi ya, bukan powder room, karena dia udah ada area showernya di area paling belakang. Sanitary-nya semua sudah pakai dari Kohler. Di bagian depan ini ada sinknya, lalu ini area kloset, dipisahkan oleh partisi kaca mengarah ke si tempat showernya, dan keramiknya ini semua sudah pakai yang bermotif. Untuk lantainya dia udah pakai yang bertekstur, sehingga sedikit lebih kasar, so kalau ada air di area tengah sini nggak akan gampang licin. Udah sebegitu diperhatiinnya buat kalian. Di sebelahnya kita akan ketemu dengan satu ruangan, ini bisa kalian pakai sebagai kamar tidur tamu. Tapi sekali lagi, karena memang rumah ini dibuat dengan konsepnya Korean Japanese, jadinya di show unit diberikan contoh seperti tea room, tempat kalian bisa ngeteh, bisa minum. Bahkan di sini raknya ini keren banget nih guys, karena kalau kalian buka, ini isinya adalah tempat untuk kalian simpen botol-botol wine dan semua-semuanya, soju, sake, pasti bisa tersusun dengan rapi di dalam. Tapi nanti kalian belum dapetin ya. Ini cuma sebagai contoh dan memperkuat konsep dari si rumah ini. Nah, kita balik lagi ke arah tengah. Nanti kita akan ketemu ada banyak sekali bukaan kaca dari dua sisi nih, dari sisi samping dan juga belakang. Karena memang konsep tamannya ini melingkari seluruh rumahnya. Jadinya dia ini bentuknya L, so kalian itu bisa dapet bukaan cahaya yang sangat amat optimal dari arah samping dan juga dari arah belakang. Ini udah ada bukaan pintunya, jadi buat kalian yang pingin nikmatin udara outdoor tanpa harus keluar rumah, kalian bisa langsung santai-santai nikmatin angin sepoi-sepoi di taman kalian ini. Kita lanjut ke sisi yang sebelah satunya lagi. Ini sebenarnya masih ada storage bawah tangga ya guys, cuma dia udah ada permainan interior di camouflagein dengan seperti ini. Jadi kelihatannya benar-benar rapih dan sleek sekali nih, kayak nggak ada pintu sama sekali. Nah, nanti kalian bisa contoh ya idenya seperti itu. Jadi rumah kalian tuh kelihatan tambah cantik. Di bagian paling belakang lantai dasar, kita akan ketemu dengan satu area. Ini bisa dijadiin sebagai dapur buat ART kalian. Lalu di bagian seberangnya, ini bisa dipakai untuk laundry area, tempat setrika, tempat lipat baju, semuanya. Sepokoknya yang berantakan-berantakan, rapi-rapi itu bisa di area ini aja. Jadi sama sekali nggak kelihatan dari area depan maupun sampai area lantai 2. Di sini udah ada satu kamar mandi buat si ART kalian bisa pakai. Jadi ini kamar mandi pribadinya mereka, berseberangan dengan si kamar tidurnya. Nah, ini udah dikasih contoh kalau dikasih kasur single bed dan juga rak-rak seperti ini masih sangat possible sekali, dan dia udah ada bukaan jendela di sisi samping mengarah ke si taman. Jadi area kamar ini pun walaupun posisinya di paling ujung belakang, dia tetap bisa dapat sirkulasi udara. Di sini juga udah ada pintu menuju ke taman belakang. Dan kalian lihat ya, ini adalah taman yang tadi menembus dari area ruang tamu di depan. Bener-bener besar sekali. Jadi kalau one day kalian mau perluas bangunan lagi, itu masih possible. Tapi kalau kalian yang suka tanam-tanaman, buat landscaping juga bisa dibuat jadi yang cantik sekali seperti di show unit ini. Oke, sekarang kita udah selesai nih di lantai paling dasar. Kita naik dulu ke lantai atasnya buat kasih lihat kalian living room-nya, diningnya, dan juga area utama untuk keluarga kalian bisa nongkrong bareng. Nah guys, lihat pas naik ke lantai 2, aku tuh bener-bener langsung keinget sama layoutnya Hyera. Kalau kalian udah nonton video aku yang sebelumnya ini ya, jadi secara layout ini bener-bener ngeplong aja, dia tanpa sekat, tanpa ada belok-belok sama sekali. Pas kalian keluar dari tangga lantai 2, kalian akan langsung ketemu dengan area dapur bersih di sisi sebelah kanan. Dan kalau kalian perhatiin, ini dapurnya bener-bener full banget nih guys. Ini bentuknya L. Dari sisi sebelah sini belok terus sampai ke ujung tembok.
yang sebelah kiri sana. Jadi secara ukuran, secara space buat kalian bisa bergerak itu benar-benar enak sekali. Apalagi dia ini masih dapat privilege untuk bisa pasang meja island di bagian tengah seperti ini. Ini kan kesukaannya para ibu-ibu ya zaman sekarang yang lagi trendy banget. Ada meja island buat kalian mungkin bisa breakfastnya di sini atau mungkin bisa taruh minum-minum tehnya di bagian meja bar ini. Pasti bakal nyaman banget. Nah ini semua nanti masih kosongan, tapi tenang aja, instalasi air bersih, air kotor, listrik-listrik semua sudah terpasang, dan dia juga sudah ada bukaan jendela ke arah taman di bagian belakang, sehingga kalau kalian masak di area dalam rumah ini pun, kalian tetap bisa dapat sirkulasi ke arah luar, sehingga asap-asap dan bau-bau makanan itu bisa langsung berputar aja, nggak stuck di dalam area indoor. Nah di bagian sebelah kiri, kalau kalian lihat, kalian ingat aku bilang tamannya itu bentuk L, sehingga di area sisi samping itu bisa dijadikan bukaan jendela semua seperti di show unit ini. Jadi cahaya yang masuk ke area lantai 2 ini benar-benar sangat-sangat optimal tanpa kalian harus nyalain titik-titik lampu yang sebanyak ini di siang hari. Nah, di bagian tengah, kita akan langsung ketemu dengan si dining table-nya. Ini udah diletakkan meja makan untuk 6 packs. Kalau kalian mau tambah 2 packs lagi, masih bisa banget di depan sana sama di sisi sini. Cuma kalian sesuaiin aja ya sama kebutuhan dan jumlah anggota keluarga kalian. Karena aku yakin biasanya yang makan bareng-bareng itu juga nggak langsung sebanyak itu. Di sisi kiri ini juga masih ada rak-rak dekorasi, bisa dibuat sebagai drink barnya. Kalau kalian mau taruh coffee machine, taruh botol-botol wine, itu semua bisa di sisi ini. Ini bener-bener cakep banget ya guys, interiornya. Kayak lagi mampir ke rumah orang Korea asli gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak nggak di BSD, tapi lagi ke jalan-jalan lah istilahnya. Oke, di bagian paling belakang, ini kita langsung ketemu dengan si area living room-nya. Jadi ini benar-benar ngeplong, bentuknya tuh persegi panjang sehingga semuanya itu terkoneksi dengan baik. Mulai dari orang yang di dapur, orang yang lagi makan, sampai dengan yang lagi duduk nonton TV di sini pun tetap bisa saling ngobrol. Nah ini kalau kalian nyantai-nyantai di sini bakal enak banget. Karena di sisi kiri ini ada bukaan pintu sliding door kaca yang benar-benar slab kacanya itu besar sekali sehingga cahaya natural yang masuk ke area living room ini pasti akan sangat optimal dan juga sangat terang. Apalagi kalau kalian buka nih secara full, udaranya itu berputarnya langsung ke arah si living room lalu keluar dari jendela-jendela yang mengarah ke taman belakang maupun taman samping. Jadi secara sirkulasi itu bakal refreshing banget deh buat nyantai-nyantai di area lantai 2. Nah di bagian sebelah sisi kanan kalau kalian lihat ini udah dipisahkan kisi-kisi partisi seperti ini yang super duper cantik dengan sentuhan gold, motif awan-awan. Ini mengarah ke satu ruangan. Jadi ini bisa kalian pakai sebagai ruangan office seperti di show unit. Misal kalian itu mau Zoom meeting ataupun anak kalian lagi ujian, mau belajar, bisa dijadiin sebagai study room. Kalian bisa pakai, pasang lemari-lemari seperti ini, meja, dan lain-lain. Banyak sekali multifunction yang bisa kalian pakai sesuai dengan selera kamu. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, aku mau kasih lihat dulu. Di sini juga masih ada satu powder room, sehingga kalau kalian lagi nyantai di area tengah, kalian mau pakai toilet, itu udah nggak perlu naik turun lagi. Jadi bisa langsung ke arah sini aja, mulai dari sanitary semuanya sama, udah include dari Kohler, ini sinknya, kloset, dan di bagian paling belakang masih ada area showernya ya. Jadi kalau yang depan itu tadi kalian mau jadiin sebagai kamar tidur juga masih bisa banget. Dia masih ada area kamar mandi yang dekat-dekatan dengan tempat tidurnya dia. Oke, sekarang kita naik ke lantai paling atasnya karena masih ada beberapa kamar tidur lagi yang harus kalian lihat, terutama si kamar masternya yang gak kalah cakep.
Nah, kita sampai di lantai paling atasnya. Sebelum kita ngomongin layoutnya, aku mau infoin dulu mengenai speknya, yaitu spek lantainya. Karena tadi di lantai 1 dan lantai 2 itu sudah menggunakan lantai marmer. Tapi khusus di lantai 3-nya, lantai paling atas, itu udah berubah menjadi lantai pakai HT, homogeneous tile, dengan motifnya itu motif marmer disesuaikan dengan tone dari marmer yang ada di lantai utama di bawah. Jadi kalian tuh pas naik rasanya kayak nggak beda tapi seperti mirip-mirip. Nah, kita mulai dari sisi yang paling ujung dulu. Ini akan ketemu dengan si kamar mandinya. Ini adalah kamar mandi sharing buat kamar-kamar anak yang sebentar lagi akan kita lihat. Sinknya ada di bagian belakang aku. Ini bersebelahan dengan partisi kaca mengarah ke si area shower dan juga area closet. Keramiknya ini semua udah pakai yang cantik ya guys, jadi udah yang bermotif, dan kalau kalian pegang teksturnya, ini tekstur yang agak kasar. Jadi kalau kalian mandi terus airnya ke bagian lantai utama itu nggak akan gampang kepleset. Dia juga sudah ada bukaan jendela nih di bagian paling atas, sehingga kalian itu nggak perlu pasang exhaust fan lagi, tapi bisa dapat udara yang tetap selalu seger. Di sebelahnya ini kita akan ketemu dengan satu kamar tidur anak dengan bukaan jendela. Ini besar sekali sehingga kamar ini tetap kelihatan terang. Ini adalah bukaan jendela dari arah taman belakang. So, kalau kalian beli posisi hook maupun posisi badan, gak usah khawatir. Tiap kamar tetap dapat penerangan yang optimal dan juga natural. Oke, ini lantai kamarnya semua sudah menggunakan lantai laminated. Jadi pas kalian masuk, rasa di kaki kalian itu pasti lebih cozy dan juga lebih homey. Ini kalau kalian pasang lemari, bisa up to 3 pintu, masih masuk meja riasnya, dan juga si kasurnya ini bisa pakai yang 120. Sedangkan di sebelah sisi kirinya, ini juga kamar anak yang kedua. Secara ukuran sih kira-kira tipikal dengan kamar yang di sebelah. Ini kalau kalian maksimalin lemarinya seperti di show unit, ini bisa up to 5 pintu lemari, masih ada area sendiri lagi buat si meja rias. Dan lagi-lagi nih guys, ini yang paling keren banget ya, emang layoutnya diaturnya itu sedemikian rupa karena tamannya itu bentuk L, jadi bisa dapat bukaan cahaya dari sisi samping dan sisi belakang, mau kalian beli hook ataupun beli di badan. Sama seperti di kamar tidur ini, dia tetap dapat bukaan jendela dari arah taman belakang, walaupun sisi kanan kirinya itu nggak menempel dengan area outdoor. Keren banget ya. Dan terakhir kita akan lanjut ke si kamar yang paling besar, yaitu kamar utama atau kita sebut sebagai master bedroomnya. Nah, master bedroom ini penting banget, untuk lebarnya itu harus cukup guys. Jadi percuma kalau misalkan dia ini panjang atau ukurannya besar, tapi kalau nggak lebar pasti rasanya masih agak-agak kurang. Nah, ini lebar kali panjangnya sangat-sangat proporsional, sehingga kalau kalian taruh kasur yang ukurannya 2 meter pun, kanan kirinya itu masih sangat spacious. Jadi kalau kalian angkat nakasnya, kalian bisa lihat ya, ruang geraknya itu nggak gampang nabrak-nabrak sama objek-objek lain. Di sebelah kiri pun kalian masih dapat pintu sliding door kaca, ini mengarah ke balkon. Balkonnya bisa langsung nikmatin view ke arah depan rumah. Lagi-lagi karena eksterior rumahnya ini ada sentuhan-sentuhan seperti partisi gold ini, jadinya area balkon master ini rasanya seperti semi private. So kalau kalian lagi nongkrong di sini, lagi minum teh, itu nggak terlalu terekspos ke arah tetangga yang lagi ada di depan rumah kalian. Nah, ini yang paling penting nih buat para cewek-cewek. Pasti nanyanya adalah si area lemari. Jadi tenang aja, dia udah punya area walk-in wardrobe sendiri. Ini bisa up to 4-5 pintu kalau bener-bener kalian fullin ya. Masih ada area meja riasnya. Dan ini lucu ya, kalau di show unit dia kasih pintu sliding door gini, jadi rasanya tuh area private tersendiri lagi dari si tempat tidurnya. Nah, di sebelah kanan ini masih ada pintu lagi menuju ke kamar mandi utama, dimana udah lengkap banget semua sanitarinya. Mulai dari sink, ada di bagian kanan aku, kacanya kalian bisa pasang yang full seperti ini.
Keramiknya juga udah dipakai tone yang cakep, jadi udah beda motifnya dengan motif keramik di kamar mandi anak. Yang misalkan motifnya terrazzo, kali ini dia pakai yang motif marmer. Sehingga kelihatannya tuh jauh lebih elegan dan juga lebih mewah. Ini adalah area kloset, dan di sisi kiri ini full adalah area showernya. Udah dipisahkan partisi kaca sama pintu kaca seperti ini, sehingga benar-benar menutup ya area yang basah dan yang kering. Nah, ini juga sudah ada bukaan jendela untuk sirkulasi udara. So, kalian udah nggak perlu repot-repot lagi cari tempat untuk pasang exhaust fan-nya. Nah guys, gimana? Kalian udah selesai nonton rumah Elion yang tipe ke-8. Kalau kalian mau lihat ukuran yang lebih besar, mungkin di tipe 9, kalian bisa cek YouTube channel aku, siapa tahu videonya udah di-upload. Nah, rumahnya ini lagi masa early bird, jadi kalian bisa dapat promo diskon yang benar-benar maksimal up to 17,5% diskonnya. Itu benar-benar besar sekali, dengan harganya starting di 4 miliaran aja. Dan cara bayarnya bisa tanpa DP. So, buat kalian yang mau survei, jangan tunggu lama-lama karena stoknya sedikit, promonya, kuotanya limited, dan langsung janjian survei sama aku di nomor ini. Kalau kalian mau tahu update-update properti lainnya, misalkan limited promo, limited stock seperti ini, kalian bisa langsung follow Instagram aku maupun TikTok aku, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku.